Mungkin Ibu bisa cerita apa yang menarik buat Ibu mendalami hukum. Karena terus terang nih kalau saya harus suruh belajar hukum saya nggak seneng. Pelajaran kok peraturan kok gitu ya. Terus membuat kita ini berpikirnya mohon maaf terkotak-kotak. Ya, bayangkan loh kalau kita ngomongkan hutang piutang aja dah. Yang paling simpel hutang piutang. Lalu nggak dibayar. Nah, Ibu gimana kira-kira? Lah ya Ibu ngutangin orang. Iya nggak dibalik. Nggak dibalik. Nah, Ibu mulai terzoliman. Nah, bosan mikir ini. Mikir apa ya? Gimana caranya? Itu baru buka pasal ini hak saya apa ini? Gimana saya bisa ngejar dia ini? Masih episode awal tahun dan kita masih bahas hotel. Sekarang kita lagi ada di Shanghai Cuisine di ruang Xiamen awal tahun. Iya, suasananya bukan yang di merah-merah ya. Di sebelah-sebelah tadi itu suasananya merah kalau di sini. Cina banget kan. Kalau ini lebih kalem sama dengan seragamnya. Seragam bagian dari Bu Novi ya keren. Ya, kita di salah satu VIP room-nya ya. Ya di Xiamen tadi. Dan narasumber kalian juga luar biasa, seorang perempuan yang punya karir yang cukup unik sih bagi kami berdua ibu ya. Dari apa awalnya hingga menjadi apa sekarang, dan luar biasa ya, sampai sekolah sampai doktoral juga di hal yang baru ini. Bukan hal yang mudah bagi beliau. Bagi beliau adalah seorang perempuan. Cindy Dewi Utomo atau biasa Cindy Utomo ya. Iya, panggil saja saya Cindy aja. Iya. Sehat-sehat Bu, ulang tahun ya. Selamat tahun baru Bu Cindy. Ya, selamat tahun baru. Iya, terima kasih. Oke, Bu Cindy, ini menarik yang seperti saya bilang tadi, pada karirnya apa di awal hingga sekarang menjadi apa. Dulu itu apa sih Bu kuliah S1-nya itu Bu? Saya dulu kuliah S1-nya itu di Marketing Communication, jadi Communication. Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce di mana? Saya di Vancouver. Saya kuliah di UBC, University of British Columbia. Ya, saya lulus tahun 2002 ya, waktu itu S1 saya. Terus and then berprofesinya waktu itu setelah lulus balik ke sini gitu kan? Iya, karena saya berusaha untuk cari kerjaan di sana, ternyata susah. Karena yang saya alami itu yang saya belajar nih ya, setelah saya pengalaman mencari kerjaan maksud saya di luar negeri itu adalah mereka lebih mengapresiasi namanya skill, kemampuan. Oke. Nah, karena bukan saya dulu kuliah ijazah gitu. Iya ya? Betul, karena waktu saya kuliah manajemen ditanya ambil apa manajemen, punya pengalaman nggak managing people? Tentunya barusan lulus ya nggak punya pengalaman. Lalu disimpulkan, berarti tidak ada perbedaan ya antara S1 sama yang high school graduate, yang grade 12. Oh gitu. Iya, tapi karena kita intinya harus mau cari kerja aja, ya enggak apa-apa, entry level manapun kita ambil. Coba. Tapi entry level kan selalu habis bulan habis gaji. Gitu kan. Karena cost living-nya juga besar kan. Cost living-nya besar. Nah, sementara saya melihat satu teman gitu kan. Nah, teman ini dia ngambil D3. Bayangkan hanya D3, kita yang merasa lebih elit ya karena ngambil S1. Apalagi itu universitasnya juga universitas Oke lah. Ya termasuk kaliber ya, universitas negeri lah seperti itu. Nah, lantas teman yang lulus D3 ini kelihatannya hidupnya lebih enak. Dalam arti kata, setiap weekend saya tanya, ayo kita pergi makan yuk. Saya lagi ada di Toronto, saya lagi ada di luar kota, di mana. Nah, sekarang traveling. Nah, tapi dia waktu D3 dia ngambil interior design. Nah, lantas saya tanya, loh, waktu yang lalu kamu ngambil apa, mencari pekerjaan ini bagaimana? Nah, dia katakan, ya saya tunjukkan portofolio saya. Nah, di sini ini bedanya. Ketika dia menunjukkan portofolio, dia punya satu kemampuan, skill,
ya kan, yang kemudian dapat dinilai karena arsitek ya ada juga. style, betul ada style yang dimana mungkin setiap orang stylenya berbeda. Nah kebetulan kalau ada yang cocok di hire, nah dia bisa bernegosiasi salary kan seperti itu. Nah, sementara kita skillnya manajemen belum ada, dikatakan belum punya skill karena masih cuma hanya akademik saja. Jadi kemudian dibargain gimana entry level, mau ya sudah mau. Tapi habis bulan habis gaji. Akhirnya merasa korek balik ke Indonesia gitu ya. Akhirnya iya, saya susah di sana. Akhirnya sudah saya harus pulang kembali ke Indonesia untuk mencari opportunity, kesempatan kan. Tapi ternyata ya memang di Indonesia ini lebih banyak opportunity ya. Saya kira seperti itu karena growing countries ya kan, developing, tapi bukan developing sekarang. Saya lihat lebih develop tapi menuju ke arah develop country. Ya, ketika di Indonesia menekuni apa Ibu? Nah, jadi ketika saya balik ke Indonesia, saya masih ini dulu, cari kerja dulu. Karena dulu sempet kan kerjanya di bank, jadi teller sih. Jadi teller pulang-pulang udah teller. Betul, itu karena waktu itu kan tahun 2002, 2003 ya. Itu kan kita masih ngapalkan sistem ya. Sistemnya itu maksudnya kan kita sekarang udah mobile banking. Nah jadi kita itu pokoknya ya harus ngapal, oh kalau ini mau setor, ini ya kodenya ini. Kemudian kalau ini mau tarik dana tunai, oh kodenya ini, ya kita ngapalkan kode-kode itulah. Nah tapi kemudian bedanya kalau di sana tellernya dia lebih holistik, jadi dia mulai kalau mau buka deposito segala macam itu masih jadi CS-nya jadi satu gitu ya. Betul. Kalau di sini mungkin kalau kita ke bank kan bisa-bisa sendiri-sendiri ya, sudah tersegmentasi. Nah, lantas saya di sini saya juga kerja dulu di bank juga karena dulu pengalamannya bank ya, sudah cari bank juga. Tapi saya itu di bank ini Jepang ya. Jadi sistemnya tentunya ya, karena dia lebih secara skill ya, skalanya kan tidak besar, jadi ya orangnya juga bukan perusahaan yang di semua kota ada. Betul gitu ya. Bukan di kota-kota besar aja. Nasabahnya nggak terlalu banyak. Nah terus produknya kita pun juga nggak terlalu banyak juga, karena kan cateringnya lebih banyak cater to korporasi, dan karena dia bank Jepang juga lebih banyak customernya perusahaan Jepang. Oke. Kan berapa lama? Setahun juga. Setahun. Nah, terus kemudian yang menarik lagi itu adalah setahun itu karena waktu yang lalu saya sempat harus balik lah ke Kanada untuk membereskan ini ya, kan ada urusan lah di sana, selesai barusan saya kembali lagi ke Indonesia. Nah di sini ini yang kemudian saya mulai usaha sendiri. Ya, mulai usaha sendiri. Saya buka toko boneka waktu yang lalu itu. Ya, kita start small, cuman tokonya cuma 20 meter, 25 mungkin, 25 meter persegi, kecil. Tapi kita berkembang, kemudian next store-nya kita lebih besar, 75 meter persegi, agak lebih besar, dan sampai ya ke di Jakarta. Surabaya Barat sih, di Surabaya Barat ya? Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan juga sempat di Jakarta ada outlet juga kerjasama, dan setelah itu ada juga di beberapa department store dan juga toko-toko reseller seperti itu. Sampai sekarang masih Nah itu kita 2006 kita bertahan 8 tahun, 2014. Setelah itu, nah zaman 2012 itu sudah gejolak karena outlet toko sudah lebih banyak mall di Surabaya. Jadi trafficnya per location itu tentunya berkurang karena populasinya Surabaya grow-nya seberapa, tapi dengan banyak dengan banyak mall ya kan berkurang. Nah, terus kemudian era 2013-14 juga sudah mulai berkembang online sebetulnya. Jadi tapi masih untup lah ya, belum semasif sekarang. Semasif betul. Belum semasif. Untup apa ya? Masih mulai lah ya. Betul. Jadi tantangan bagi retailer saat ini saya rasa itu harus bersaing. Kalau belum ada media online, ya itu juga udah harus bisa beradaptasi ke arah sana. Nah di situ itu
2014 ya, saya mulai, ya 2014 itu. Kemudian ketika bisnis sudah mulai sepi, saya kemudian mengisi waktu saya itu untuk sekolah lagi. Tapi sebelum sekolah lagi, tadi kan sempat punya beberapa toko kan. Betul. Jadi lumayan besar sebenarnya Novi ya. Iya. Di barat, timur, sama di Jakarta beberapa outlet Reseller mall. di Bandung di juga reseller. ada. Nah, itu sebenarnya kan 8 tahun bukan hal yang pendek. Oh betul, kalau kita bisa survive bisnis 2 tahun, Itu, nah, Oke, 5 kan? tahun ini Luar biasa. barometernya juga, betul. Biasa. Ini 8 tahun. Bagaimana developnya, Bu? Karena toko boneka loh ya, itu kan spesifik. Karena berarti mulai anak-anak sampai ya Remaja lah, teenager ya. mulai teenager lah, kan gitu loh kan. Iya, jadi sebetulnya sih gini, yang ini sebetulnya merupakan pengaplikasian daripada apa yang saya dulu belajar di S1 Vancouver. Oke. Jadi mengenai marketing communication, tentunya tidak bisa lepas bicara terkait branding. Oke. Nah, di dalam branding ataupun kita bicara marketing secara general, yang paling penting itu adalah penambahan nilai. How you value add a product. Nah, di situ itu. Jadi kita diajarkan tuh, kalau seandainya oke lah di depan kita ini ada kita bilangnya ini apa ya? Air minum dalam kemasan. Iya, AMDK. Nah, oke. Apa? AMDK. Nah, AMDK, siap. Nah, AMDK ini kalau kita lihat, oke, pasarnya sekian besar. Oke, kalau kita kapitalis punya modal, kita mau masuk ke dalam bisnis usaha itu, maka rata-rata kalau kita menanyakan kepada sales team, gimana nih? Udahlah, kalau kemudian sana yang paling menguasai dominan siapa? Misalnya katakan brand X. Oke. Brand X 1T, 1 tahun, 1 triliun. Masa kita nggak bisa ngambil 10% market share? Oke, kalau seandainya kita dapat 10% market share, kira-kira bagaimana strateginya? Umumnya ini mereka akan mengatakan, udah dijual aja. Kalau brand X itu Rp1.000, kita jual 970 lah, lebih murah sedikit, tapi kualitasnya sama. Dulu kita nggak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan itu adalah bagaimana kalau brand X itu yang menguasai pasar, Rp1.000, kita jual Rp2.000, orang masih beli. Jadi lebih mahal, lebih murah. Nah, tentunya, tapi tetap laku. Nah, tentunya berarti the challenge itu adalah bagaimana caranya itu mengkonversi nilai yang tadi perbedaan kan dari Rp1.000 yang dijual 2 kali lipat loh, ya kan gitu. Itu tadi dikonversi dengan suatu nilai yang kemudian akan dibeli sama konsumer itu tadi, dan konsumer mengatakan, oh iya ini nggak mahal loh, seperti itu. Nah, akhirnya coba kita lihat dari pengertian itu, kita sekarang lihat kan air minum dalam kemasan, ya kan, apa nih yang kita lihat, contohnya yang merek-merek yang menawarkan pH lebih tinggi, ya kan, ya lebih premium, lebih apalah, itu loh yang dijual sama mereka. Itu yang dikonversikan nilainya itu sebagai ini. Nah, kita tentunya belajar juga mengenai profitability. Kita juga harus bisa mengukur pada kuantiti berapa kita bisa memaksimalkan profit. Jadi artinya at the end of the day tentunya kita mau lah revenue yang banyak, tetapi jangan lupa untuk mengingat mengenai profit, karena belum tentu revenue yang besar profitnya ada juga. Akan berdarah-darah ya. Betul, ya akhirnya terjadi red ocean lah kan. Iya. Tapi mereka dulu kan Bu Cindy tidak mengiklan di media-media yang saya dengarkan gitu loh. Oh, yang untuk yang toko tersebut. Boneka itu kan. Oh iya. Develop about the. Sebetulnya sih ya, kita itu kalau ya ada waktu lah, kita tetap harus punya minat ya untuk belajar terus. Belajar itu nggak mesti harus di buku, tapi di lapangan juga iya. Karena mungkin sifat dasar saya suka menganalisa. Nah, waktu yang lalu tuh saya mengukur. Nah, ini kalau 10 kan jaga toko ya. Satu hari satu hari berapa orang yang lewat? Oke, katakan misalnya ada 20 orang lewat. 20 orang lewat itu kira-kira yang masuk tuh berapa? Oke, kalau 20 orang lewat itu yang masuk katakan 5. Dari 5 yang masuk itu
ya kan? Berapa yang beli? Spend, betul. Nah kalau misalnya kita bisa ngukur itu aja, oh hari-hari pas Pak rame, lupa review itu ada 100. Biasanya berkorelasi positif. Kan kalau ada 25, ya kan, kalau 100 ya mungkin 5 kali 4, 20 orang yang masuk. Nah dari 20 orang yang masuk, berapa yang beli, ya kan? Ya mudah-mudahan tuh berkorelasi terus lah. Artinya kan kita bisa menghitung probabilitasnya. Berarti di situ itu kita sebetulnya kegunaan mengiklankan atau tidak itu kembali lagi ya kita harus hitung antara cost-nya dan benefit-nya. Asalkan kita bisa survive aja lah mendatangkan tadi itu kan sekian banyak customer ke toko kita. Kembali lagi kalau dulu itu toko location of toko, jadi lokasi toko itu sangat menentukan. Tapi kalau sekarang dunia maya, tentunya online sudah berbeda strateginya. Gitu. Jadi dulu waktu ditanya, dulu kok bisa? Ya dulu bisa survive karena orang masih komunal, komunitasnya masih. Dulu tuh anak kecil-kecil itu yang ada di mall itu suruh masuk, itu dikasih apa sama bionya. Oh iya, jadi waktu yang lalu itu salah jadi satu. Jadi seakan-akan tokonya rame. Jadi satu yang lalu itu saya lihat kan, karena kita ngelola toko itu kan juga ada anak buah. Anak buah tuh kalau kita toko sepi nganggur itu, mereka tuh banyak sekali kegiatan tuh malah yang bikin kita pusing sebetulnya. Kayak jaga anak kan, anak kalau nggak ada kerjaan di rumah tuh kan orang tua bisa pusing juga ya, itu yang kita alami. Nah akhirnya supaya kita supaya toko juga rame, pegawai ini nggak bertengkar ya kan, oke, kita daripada juga sama-sama, saya kasih servis. Jadi bonekanya itu kalau mau treatment rambutnya kan karena dari benang wool, kan banyak itu biasanya kan kayak kusam kusut gitu lah. Nah kita kasih softener gitulah supaya dirapiin lagi gitu kan, jadi bisa bagus terus bisa wangi lagi kan gitu. Nah itu saya kasihkan gratis. Intinya toh juga ya kan, pegawainya di dalam toko nggak ngapa-ngapain, mendingan aja sudah dia suruh ngerapiin ya kan, treatment betul. Nah akhirnya jadi boneka dikirim bat. rezekinya itu adalah anak-anak akhirnya kan tahu, oh bisa servis gratis. Orang kalau namanya gratis itu kan pasti menggunakan, pasti gunain manfaat itu. Nah akhirnya mereka selalu kalau ke mall bawa bonekanya, taruh situ dulu, rambutnya nih di dan memang kita juga harus komitmen sesuai dengan janji, memang gratis, nggak dicas apapun. Tetapi biasanya orang itu kalau sudah masuk toko pasti ingin belanja. Nah di situ itulah akhirnya kalau kita ngomongkan strategi marketing ya, kita bisa menilai lah. Artinya itu tidak semua itu harus untung, tetapi ada juga manfaat tambahan ya, materialnya itu loh. Paling nggak kan tokonya jadi rame, suasananya itu langsung lain, energinya lain. Ketika toko itu rame, menarik orang lain untuk datang juga. Betul. Curious kan? Curious ini kok tokonya rame gitu. Nah ya jadi hal-hal seperti tadi itu kan hal-hal yang teknis ya di lapangan. Ya kemudian itulah tadilah kesimpulannya, kita tidak boleh berhenti belajar, karena belajar itu tidak mesti harus di buku tapi juga di lapangan. Terus informasinya ini ngambil kuliah lagi. Jadi kan mau cerita mau kuliah lagi. Dan kuliahnya ajaib lagi ya kan, bukan meneruskan tentang bisnis atau marketing communication yang advance gitu kan. Anda ambil hukum. Kenapa kok tiba-tiba? Ya bukan karena ngambil boneka terus kemudian dihukum. Iya, memang bertolak belakang ya. Ya karena jujur aja ya, waktu itu kan saya ngambil kuliah itu usia 32. 32 berarti S1 kan? Iya kan, ambilnya kan S1 lagi kan, walaupun saya sudah lulus untuk 2002. Tapi nggak ada korelasi antara marketing dan komunikasi. Nah, tetapi kemudian itu saya ambil, kenapa? Karena saya tuh dulu itu waktu SMP-nya pandai biologi. Saya pengen pikir mau jadi dokter. Ternyata nggak bisa masuk karena maksimalnya itu usia 30. 32 itu sudah expired. Jadi nggak bisa, itu sudah gitu ada ini sudah ngambil hukum. Nah, tetapi ngambil hukum ini lagi saya kira pun juga bermanfaat ya, karena di dunia usaha kita itu selalu bersentuhan dengan hukum.
baik mulai dari perpajakan, perizinan, ya kan, apalagi ya hal-hal kayak basic dulu proposal Iya, kontrak itu proposal kan, kontrak, perjanjian betul. kerjasama. Betul, perjanjian kerjasama itu semuanya. Jadi akhirnya second choice kan, dokter nggak bisa, udah hukum aja dah, Oke. kan karena kepake, itu alasannya. Oke, terus berarti ini yang basic hukumnya ini yang sekarang dipakai berprofesi sampai sekarang ya? Saat Iya, ini. jadi hukum sepi, kebalik, bisnis sepi, belajar hukum. Belajar hukum. Nah, dan keterusan kan hingga akhirnya bukan hanya ambil S1 sampai ke sekarang lagi proses ambil S3 ya doktoral ya Bu Sri? Iya, Nggak salah. saya sekarang S3. Kemarin belum selesai ujian proposal. Oke. Oh Iya, gitu, iya jadi iya. tahapannya kan Kenapa ada- kok sekarang jadi apa sampai makin dalam di Berarti ada yang menarik kan di dunia perhukuman itu kan. Sebetulnya sih enggak. Kalau kita sudah mau ngambil profesi, hukum profesi itu ya tetap harus dikejar ya keilmuannya. Sama kalau kita dokter ya, ada dokter umum. Nah, kalau mau profesi ya dikatakan lebih spesialis, ya harus ngambil specialty kan, kekhususan. Nah, di situ itu barusan kita bisa membawa nilai tambah kepada diri kita sendiri. Kembali lagi nilai tambah marketing ini. Oh, tapi nambah nilai tambah ke diri sendiri sampai S3 itu luar biasa Bu Novi. Iya kan maksudnya dulu basicnya udah ada gitu kan Bu, terus sekarang beralih bidang gitu dan kemudian kok makin dalam kayak gitu kayak menemukan Shiftingnya kan nggak sesuatu. gampang tuh itu. Betul. Shiftingnya, tapi kita harus kembali lagi ya. Kalau kita mau gimana ya? Kalau kita mau Belajar. bukan. Kalau kita mau kuat, kita harus keras. Kadang keras itu diambil kata dengan self discipline. Tapi kalau kita ini mau kita ngomongnya punya durability, Oke. kita ya harus bisa fleksibel. Jadi artinya itu kan kita di sini ini harus punya satu fleksibilitas itu kemampuan untuk beradaptasi juga. Jadi ketika bisnis sepi, ya kan, ya sudahlah bisnis sepi, ya kan. Pada waktu itu momennya juga nggak pas mau bikin apa, kita belum tahu stepnya, ya kita upgrade aja lah diri kita sendiri. Nah tapi kemudian setelah kita masuk ke dalam dunia itu, kita juga ya pertama kita harus enjoy apa yang kita lakukan gitu kan. Betul. Nah kalau kita sudah enjoy, kita juga harus berpikir lagi gimana nih how to add value. Nah add value-nya harus didukung dengan keahlian di situ ya harus khusus di situ ya harus ya kalau bisa meningkatkan terus ya, jadi ngambil S3 saat ini keterusan. Iya. Ini mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang mau ngambil kuliah hukum gitu ya. Ini kan ada Bu Cindy yang dulu nggak dengan basic S1-nya bukan hukum, kemudian sudah di 32 tahun baru kuliah hukum dan kemudian makin dalam. Nah ini tadi mungkin Ibu bisa cerita apa yang menarik buat Ibu mendalami hukum. Karena terus terang nih kalau saya harus suruh belajar hukum saya nggak seneng pelajaran kok peraturan kok gitu ya, terus membuat kita ini berpikirnya mohon maaf terkotak-kotak, maksudnya akhirnya kita ini itu aturannya gitu ya, nanti kembali orang apa balik lagi ini gini loh gitu loh. Itu kalau dari sisi saya ya, ini bukan kita berseberangan tapi mungkin bisa bercerita apa sih menariknya gitu. Menariknya itu adalah di sini kan, menariknya tentunya ya ada di upaya hukum, karena Ibu mungkin selama ini hidupnya happy terus. Waduh, amin. Sehingga gak pernah merasakan seadanya misalnya terzolimi misalnya. Sehingga harus mencari keadilan misalnya. Menarik ini. Ada orang yang terzolimi. Iya, di situ itulah ketika sudah terpentok dan tidak ada lagi. Maka jadi kita harus punya senjata ya gitu ya. Iya, tentunya pertama kalau kita menanyakan apa itu hukum sebetulnya yang selalu mengatur mengenai hubungan baik antara manusia dengan negara, manusia dengan sesama sekitarnya, kan seperti itu. Nah tentunya kalau sampai, ya bayangkan loh kalau kita ngomongkan hutang piutang aja dah, yang paling simpel hutang piutang, lalu nggak dibayar, nah itu gimana kira-kira?
yang ngutangin terzolimi. Lah ya ibu ngutangin orang. Iya, kan dibalik. Enggak dibalik, no. Ibu mulai terzolimin, nah, bosan mikir ini. Mikir apa ya? Gimana caranya? Itu baru buka pasal ini, hak saya apa ini? Gimana saya bisa ngejar dia ini? Atau dalam hubungan bisnis bisa berpartner. Betul. Ya, Biasanya kalau kejentok barusan, kemudian itu mulai berpikir ini saya diginikan, ini saya tidak terima. Hukumnya gimana ini? Hukumnya gimana? Langsung buka Harus belajar. hukum rimba ini. Sewa dekol nih ya. Oke. Jadi kan gini, jadi berarti ya kalau mau ambil kuliah hukum nggak harus terzolimi dulu ya. Enggak, lihat orang Biar- yang terzolimi bukan Anda. Iya, biar kemudian lebih semangat Iya, belajarnya. betul. Iya. Jadi nggak males ini ya. Padahal cuma ditangi 1.000 perak. Kalinya berapa? Kau yang kalian berapa? Lah Anda saya diutangin, oh iya kasih, lama-lama kok jengkel ya. Baru buka buku, belajar. Iya. Yang dibuka buku primbon ternyata ya salah. Aturan itu ternyata seperti itu. Bu, Iya, bagi seorang wanita di dunia hukum, ya kan, terutama barusan tadi kelar dari persidangan juga ya Bu ya. Nanti kan capek saya. Nah, Lelah Hayati. Hayati lelah. Jadi ternyata udah capek kita persidangan. Nah, dunia perhukuman bisa gini, majority yang saya tahu nih kan, seorang lawyer atau advokat itu cenderung cowok. Cenderung cowok. Gertak orang gitu ya. Saya paling enggak saya tuh, tahu banyak paling enggak cowok itu kan, gitu loh. gertak orang itu lebih punya nyali Bagaimana gitu di loh. dunia yang ada itu perempuan tapi di dunia yang laki-laki di persidangan gitu. Iya, kita harus paling enggak satu ya tentunya jangan baper. Oke. Nggak boleh bawa perasaan. Oke. Udah gitu kedua ya Perempuan kan biasa pakai emosi tuh. Ya, itu enggak boleh. itu harus dihilangkan lah, paling enggak diambil cuma 1/10-nya aja lah, yang lain 90-nya nggak usah pakai emosi. Pakai otak aja. Ya itu sudah satu, enggak boleh baper. Kemudian kedua apa lagi ya? Tapi ya. Justru ini mungkin Oh iya, kita pendekatannya gitu, mungkin Ada pendekatan khusus sehingga pendekatan khusus gitu. Secara kalau cowok kan biasanya suaranya keras terus berani gitu, nyalinya lebih gede gitu kan, gertak orang. Kalau cewek kan nalurinya nggak gertak orang gitu kan. Oh iya. Udah lebih galak daripada layar cowok. Maaf ya. Jangan-jangan Ini dari tadi provokasi. Tapi memang betul, kalau satu nggak boleh baper, mungkin jiwanya yang kedua juga harus punya jiwa yang berani ya. Berani itu bukan berarti kemudian kalau ada Mental orang kuat, ya. marah kemudian kita takut, enggak. Tapi kan kita juga harus punya satu mungkin emotional intelligence yang lebih baik gitu. Oke. Artinya itu di sini kan kita harus memahami untuk apa kita di sini loh. Hukum tuh jelas untuk mempertahankan hak kan, agar kemudian tidak terjadi yang namanya itu ego testing atau main hakim sendiri kan, seperti itu. Ya kan, kalau nggak kan hukum rimba. Nah makanya di sini ini kita juga harus bisa menyadari hal itu, tapi juga pasti punya keberanian. Manakala dia melanggar, ya kita bisa. Tapi kita sendiri kan juga tidak bisa kemudian langsung Judge gitu ya. iya asal-asalan seperti itu. asal-asalan. Tapi di sini paling tidak tadi kan bagaimana kalau kita ini perempuan yang lawannya banyak yang dunia laki-laki, ya udah kita tadi satu tipsnya ya nggak boleh bawa baper. 10% aja, 90%-nya logika objektif. Nah, yang kedua tadi itu ya harus punya satu keberanian. Artinya itu keberanian menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Ya ketiga juga harus punya jiwa fighter ya. Jiwa fighter itu artinya ya agak sedikit kompetitif. Kita jangan lemah seperti itu. berargu dengan jaksanya ya kan, atau dengan pengacara lawannya. Ya seperti itu ya, harus punya satu jiwa yang fighter lah, fighting kompetitif ya. Dibandingkan kalau jiwa fighting kan kompetitif. Saya kami konfigurasi itu adalah seorang lawyer perempuan yang berani berbicara melawan istilahnya bukan melawan ya, berargu dengan pihak lawan dan sebagainya. Wah, pada pihak lawan tuh istilahnya lawannya batak banget. Batak banget. Iya. Banyak kan, saya tahu kan lawyer kan batak kamu.
Iya, dan kebanyakan kan gini, karena kaitannya dengan tadi itu loh, punya nyali itu biasanya orangnya tuh talkative gitu kan, biasanya banyak bicara gitu kan, untuk supaya kemudian ya orang nggak mau nyerang kita, paling nggak sudah dengan argumen-argumen kita gitu, kita sudah mereka sudah mereka sudah berpikir ulang gitu. Jadi kalau saya lihat Bu Cindy ini lebih ke lebih dengar, diam, analisa, baru kayak gitu ya. Bukan yang tipe-tipe terus kan kayak gitu kan, ada kan yang begitu kan. Ya, kembali lagi. Dari dulu basicnya kan menganalisa itu ketika marketing dulu kan. Ke bawah sampai sekarang berarti kan. Tapi ya kembali lagi ya, kan kita ini punya style sendiri-sendiri. Okay. Yang paling penting we get it done, kita selesaikan tugas kita. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi saya rasa di sini apapun yang kita kerjakan, ya kan kita punya style kita sendiri-sendiri, kita harus punya satu kebebasan di situ, barusan kita bisa nikmati. Okay. Jadi memang kadang ada stylenya mereka yang dengan menggebu-gebu suara keras seperti itu kan, mengintimidasi orang. Tapi kemudian kalau kita tidak terbawa, asalkan saja kita tidak terintimidasi, kita ini dipandang orang juga kuat loh. Kan seperti itu kan? Iya, betul. Ya kan? Oh dia marah-marah seperti itu kan, seperti kayak gimana? Gitu ya. Iya, tapi kita tetap dengan tenang, dengan cool. Itu justru juga. Ya kalau Bu Cindy saya lihat kekuatannya itu gitu loh. Kelihatan dari body language-nya tadi kan seperti mau bicara. Iya. Asalkan sana marah, kemudian kita nggak berespon impulsif gitu ya. Iya, itu sudah nggak masalah. Itu juga menjadi kekuatan kita untuk tidak merespon mereka. Oke, dulu kalau basicnya S1-nya ini ngambil hukum, S2-nya apa Bu? S2 saya ngambil magister kenotariatan. Oh gitu, terus sekarang yang ini ketiga lebih apa ke pendalaman? Dokter itu kan programnya kan program dokter ilmu hukum. Jadi di sini ilmu hukum kita bisa mengambil ya kekhususan. Kebetulan ya memang saya karena tesisnya yang lalu terkait dengan Pancas, Bank Assurance yang sekarang doktoral ini pun juga saya ikuti juga. Oke. Nah tapi saya yang ngambil S2 itu saya kan dapat titelnya kan magister kenotariatan. Nah karena saya ambil kenotariatan, saya ingin juga mendalami, curious juga, ya saya juga magang. Jadi itu di kantor notaris. Tapi di sini tentunya ada konsekuensi ya. Kalau jadi notaris tidak bisa jadi pengacara, kalau jadi pengacara juga tidak bisa jadi notaris. Nah tapi di sini ini karena saya belum menjadi notaris, ya nggak masalah terkait dengan advokasinya tetap bisa. Tapi kira-kira condongnya beratnya kemana Bu? Nah ini saya belum tahu, karena proses notaris ini kelihatannya juga lama, ya kita harus magang bersama, ada lagi ujian, macam-macam ujian. Nanti kalau mau menjadi pejabat pembuat akte tanah itu sendiri lagi, ya kan pelatihannya, dan juga ada magang tersendiri. Jadi dan jumlah notaris pun juga cukup semakin banyak di situ. Ya, tetapi apapun lah, kalau mau profesi itu harus siap-siap, dedikasinya ini harus luar biasa gitu profesi. Kalau saya cenderung ditanya gimana, ya paling enak jadi pengusaha. Apalagi kalau jadi investor lah ya. Yang bekerja untuk kita lah. Nah itulah. Jadi beliau adalah lawyer juga pengusaha sejati. Sebagai investor kan. Beliau menginvest di mana-mana, di sini ada, di sana ada. Jadi passive income kata beliau. Ya Bu ya. Betul. Nah kita menggunakan hukumnya adalah untuk memitigasi resiko. Oke. Kalau kasus lagi sepi kan tetap ada pemasukan dari investasi itu. Biar dapur tetap ngepul. Jadi jual bisnisnya nggak hilang lah gitu kan. Iya betul. Jadi lawyer ya, terus tetap jadi pengusaha juga ya, sebagai investor terutama sekarang ini kan. Iya. Terus nanti Bu Cindy apakah tetap sebagai seorang advokat atau jadi konsultan sih Bu di hukum? Ya kalau saya konsultan hukum bagi perusahaan-perusahaan, ada juga seorang businessman, woman. Sebetulnya saya lebih tertarik juga ya opsi itu ya. Jadi kalau kita bilang itu non litigation lawyer ya, jadi lawyer yang tidak beracara. Nah, jadi lebih mengarahkan kepada consultation, legal consultation seperti itu. Ya itu lebih jauh lebih nyaman, comforting lah ya daripada daripada harus
harus beracara. Betul, kalau kita bahkan di luar negeri sendiri itu memang juga ada kekhususan. Mereka mengatakan trial lawyer, jadi lawyer yang memang khusus mereka beracara karena berargumentasi tadi itu pun, bahkan di dalam pemeriksaan saksi ataupun ini tadi kan membutuhkan juga suatu skill. Ya, jadi kemampuan khusus kan. Iya, skill. Kita ibaratkan saja lah, kalau kita ngomong pun juga ya profesi lawyer itu juga skill. Kita punya undang-undang yang sama, anggaplah itu seperti penyanyi, partiturnya sama. Ya kan, misalnya kita suka lagu Mariah Carey katakan, Euro, ya kan? Itu kan lagu Euro kan dinyanyikan oleh berbagai macam penyanyi. Lain-lain, padahal partiturnya juga sama kan. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat itu sebetulnya ya undang-undangnya sama, dinyanyikannya bisa berbeda-beda. Tetapi dalam konteks ya, kalau kemudian sudah beda lagu, ya itu ngawur. Iya kan? Iya, tapi jangan mematahkan semangat teman-teman yang mau ngambil kuliah di hukum, gitu kan? Iya tentu. Bu Cindy, karena ibu ini sudah menekuni kan yang di S1, S2 dan kemudian sekarang menempuh program doktoral untuk ilmu hukumnya, mungkin bisa sharing nih kepada teman-teman yang di NN Talk, kalau mau ngambil notaris itu sebenarnya yang membuat menarik di sana apa? Kalau di advokat ini misalnya mau terjun ke bidang ini apa yang menarik? Terus yang litigasi apa gitu? Mungkin buat teman-teman muda ini kan nggak ngerti nih bedanya apa gitu. Menjalanin ketiga ini. Tapi kecuali hukum rimba gitu. Tapi menurut saya ya apapun yang paling penting itu adalah kita suka dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang itu nanti akan secara alami karena ketika mereka masuk SH sarjana hukum kan yang level 1 itu mereka akan belajar hampir semua. Betul. Nah, nanti kan dari sana bisa dia merasakan ya, oh aku ini lebih cocok nih ya masuk yang di perdata. Nah, kalau perdata nanti dia akan mengambil keahlian misalnya ya kan karena notaris kan hubungan biasanya hubungan keluarga, kontrak ya kan. Kalau PPAD ya pertanahan ya itu kan mengenai itu nanti dia bisa menyelami sendiri kok yang maunya di mana. Kalau seandainya mereka punya jiwanya oh aku lebih suka berargumentasi ataupun juga analyze case perkara itu kan juga perlu satu analisa, kemudian berpikir ya kan, problem solving kita ngomongnya kan seperti itu. Oke, dia mau jadi lawyer misalnya seperti itu. Jadi investigate juga ya tuh yang lawyer. Investigasi tentunya iya kalau kita pengumpulan barang-barang bukti betul. Walaupun bukti dalam hal perkara perdata kan juga ada kita harus siapkan. Nah kalau pidana kan juga sendiri ya jalurnya. Jadi di situ saya kira apapun itu satu kita never be afraid ya, kita nggak boleh takut mau jadi apa kita nanti itu sudahlah pasti ada Tuhan yang ngatur jalannya. Bayangkan saya saja dari switching dari enggak dulu masih pegawai yang habis gaji. Teller itu tadi ya. Iya kan, habis gaji. Ya kan, udah gitu kemudian upgrading mau jadi entrepreneur saya juga udah di situ ya kan. Iya betul. Jadi terakhir pun juga masih sekolah, masih ini. Nah, kalau orang kemudian berpikir kamu ini sebetulnya identitasnya apa sih? Iya. Nah kadang-kadang kita tuh bahkan nggak perlu harus terikat dengan identitas itu, asalkan kita baik-baik saja gitu loh. Iya. Betul kan? Di akhir hari itu yang paling penting adalah kita baik-baik saja sudah. Selepas daripada itu jadi satu kita jangan takut ya untuk mengejar atau punya impian dulu lah, harus punya impian dulu. Nah setelah punya impian kemudian yang kedua ya kita jangan takut untuk mengejar. Artinya meskipun banyak orang mencibir kamu pasti tidak salah gitu. Misalnya ya kan, enggak apa-apa, tidak salah gitu. Udah satu itu, dua ya, ketiga itu ya harus punya satu konsistensi ya. Kalau kita sudah punya keberanian untuk mengejar itu,
1 kali gagal, 2 kali gagal di perjalanan, ya kita tetap harus punya emotional intelligence yang baik, yaitu apa, kita bisa mengangkat diri kita untuk memotivasi kita setiap saat, ya kan, ketika mengalami kegagalan itu, dan untuk terus maju. Jadi perlu ini ya, perlu tadi ini pas yang kalau tadi kita bilang mungkin afirmasi dulu, afirmasi. 2 kita harus punya bravery, ya kan. Mungkin C mungkin apa, komitmen, nah ya kan, konsistensi. Ya, konsistensi. Kalau kita berulang-ulang kali konsistensi gagal, ya kita harus pasang D mungkin apa, dedication gitu ya. Itu sampai emotion. Enggak, jangan emotion. Kita pasang aja apa, endure. Iya dong, kita harus terus dan terus. Terus jadi ini dong, Duracell on. Dan F-nya fine. F-nya fine. Fine atau fine? Fine. Everything is fine. Yang terakhir ya baik-baik saja lah semuanya lah. Kalau fight terus ya capek ya. Tapi itu kembali lagi, setelah kita berjuang ya kita harus istirahat dan berjuang lagi dan istirahat dan akhirnya fine. Masa nggak pernah menikmati hidup kasih. Terakhirnya G, goalnya achieve gitu ya. Oh gitu ya, goalnya goal kembali ke achieve. Jadi menarik ini ya pembahasannya. Seru. Oke, dan ke depan tadi Bu Cindy bilang ya mungkin akan menjadi lawyer untuk bisnis lah ya gitu. Ya. Jadi harapan saya menjadi konsultan hukum di bidang bisnis. Dan juga tetap menjadi seorang investor atau pengusaha gitu sih. Karena memang jiwanya DNA-nya kayak DNA jadi di pengusaha. DNA-nya cuan. DNA cuan. Jadi walaupun jadi seorang konsultan ya kan, tetap aja berusaha menjadi seorang pengusaha. Yang penting cuan kan. Ya, tapi cuan secara yang benar kan. Jadi menarik ya Bu Novi ya. Dari seorang Cindy ya kan, perjalanannya yang dulu sebenarnya S1-nya ambilnya apa ya kan, marketing communication, terus pernah kerja di bank di Vancouver sana, tuh kok gajinya pepo kan gitu. Pepo apa itu? Pepo itu ya habis akhir bulan ya habis gitu kan. Nah ya, akhirnya kembali ke Indonesia, memulai lagi di bank perbankan, di perusahaan perbankan Jepang. Nggak lama, setahun, kemudian memulai bisnis toko boneka dan growth sebenarnya kan sampai 8 tahun, kemudian membaca tanda-tanda bahwa ini sudah nggak benar, biasanya bakalan decline kan gitu. Nggak, akhirnya harus shifting, harus ambil apa ya, nah ternyata ambil hukum, dan ambil hukum sampai keterusan mencintai menjadi yang mengambil doktoral dan beracara juga di pengadilan, kemudian sering berargu dengan pengacara pria ya kan, terus mencoba menganalisa permasalahan, terus mengcounter terkait dengan permasalahan dari pihak sana, dan itu luar biasa sekali, roller coaster ya, dan tetap menjadi seorang pengusaha juga investor, dan akan menjadi seorang konsultan hukum untuk bisnis. Sukses ya Bu Cindy. Terima kasih. Semoga ini menginspirasi untuk teman-teman atau adik-adik yang tadi itu, jangan sudahlah mau ngambil kuliah apapun gitu, pokoknya DNA-nya itu harus ada, kelihatan ya, mau berjuang, mau fight itu ya kan. Oh betul ya. Iya, mau ngambil kuliah apapun nggak usah inilah. Ada kan yang misalnya begini, oh udah kepingin masuk hukum, orang tuanya nggak boleh, terus akhirnya dia ngambil jurusan apa atau mengikuti saran orang tuanya, tapi nggak mencintai, terus nanti yang disalahkan situasinya, disalahkan orang tuanya gitu. Mau kuliah apapun lah sebenarnya kan oke saja ya. Oke apa saja yang di kuliah, yang penting tadi semangat untuk terus mau belajar, menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang ada. Begitu. Baik, terima kasih waktunya. Thank you untuk Fasa Hotel, dan kita di restoran Chinese-nya di sini di lantai 6 ini ya. Lantai 6. Jadi kalau ingin merasakan Chinese food yang different di Fasa Hotel juga bisa. Oke.
jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya selalu dapat update kalau kita ada materi-materi baru di setiap hari Jumat. dan di share konten yang valuable ini ya kan? Karena menarik sekali konten-konten dari Entok ini. Oke, sampai juga lagi di episode berikutnya untuk Entokers dengan narasumber lainnya atau materi kami berdua, saya dan Bu Novi yang tidak cukup cilik. Oke, Oke, sampai jumpa.